Halo sahabat jiwa, ketemu lagi dengan Bang Jai di Yona Sehat Jiwa. Salam sehat jiwa. Kali ini Bang Jai akan membahas tentang kasus yang lagi viral terkait Pratiwi Novianti yang bergerak di relawan ODGJ atau orang dengan gangguan jiwa. Tentu kita prihatin dengan apa yang dialami Mbak Novianti Pratiwi, ya, di mana dipersoalkan adanya bayi-bayi ODGJ yang ada di rumahnya yang berjumlah 10 anak itu. Nah, diduga ada persoalan ya hukum yang bisa jadi dipidanakan karena diduga ada TPPO atau tindak pidana perdagangan orang. Nah, apakah terbukti atau tidak? Ya, kita doakan aja yang terbaik. Tetapi paling tidak kita harus tahu bahwa orang-orang seperti Pratiwi Novianti ini harus diapresiasi. Nah, kali ini Bang Jai akan membahas tentang betapa pentingnya kepedulian terhadap ODGJ bagi kesembuhan dan pemulihan. Sebelumnya, jangan lupa silahkan subscribe, yang belum subscribe berikan like serta komentarnya ya. Nah, tentu bahasan ini menarik, maka tonton sampai akhir. Kalau kita ketahui bahwa saat ini lagi gencar-gencarnya orang pada membahas bayi-bayi ODGJ. Nah, tentu ketika kita melihat itu, kita bisa berpikir bahwa ketika orang yang sehat jiwa saja ketika mempunyai anak, pasti akan tambah beban mentalnya, beban pikirannya, ya, dan bisa saja bisa jatuh sakit. Apalagi ini udah gangguan jiwa, dia butuh pemulihan dan pengobatan, ternyata dapat cobaan lagi. Entah dia hamil suaminya nggak bertanggung jawab, atau dia hamil ternyata suaminya tidak cukup mampu untuk biaya hidup sehari-hari, atau dia belum menikah, dia ke jalan dan dihamili orang. Tentu ini menimbulkan beban tambahan bagi ODGJ. Menanggung penyakitnya yang tidak kunjung sembuh saja itu sudah beban, ditambah lagi dengan mempunyai bayi. Nah, jadi kalau seandainya ada orang yang peduli dengan ODGJ, harusnya kita mengapresiasi, ya. Dan tentu karena kebetulan Mbak Pratiwi Novianti ini kan seorang YouTuber yang lumayan sudah berhasil ya untuk mempengaruhi orang lain dan terinspirasi, sehingga menimbulkan banyak sekali sekarang relawan ODGJ yang tumbuh gitu ya. Nah, tentu menjadi sorotan dan bisa jadi ada banyak yang tidak suka. Nah, tetapi pasti ada yang banyak suka juga. Ketika ada kasus ODGJ mempunyai anak dan tidak mampu, ya walaupun mungkin ada suaminya, ada keluarganya, ternyata berniat untuk menitipkan ke Mbak Pratiwi Novianti. Ternyata disambut dan dibantu. Nah, tentu hal ini kan terlepas dari dugaan TPPO yang dijatuhkan ke Mbak Pratiwi Novianti. Tidak akan ada kepikiran bahwa melakukan perdagangan orang. Kenapa? Ya dari awal kan memang sudah menolong, ya, menjadi relawan ya, berkecimpung di dunia sosial ya. Nah, membantu orang lain. Apa ya kepikiran mau menjual orang ya. Tapi ya nggak disalahkan kalau tiba-tiba ada yang melaporkan. Kenapa? Ya karena ada beberapa bayi atau anak yang tinggal di situ, sehingga orang kan mungkin kepikiran ini ada aktivitas apa, jangan-jangan jual beli orang. Nah, bisa saja seperti itu karena tidak tanya dulu. Nah, karena lapornya ke Bareskrim, ya tentu ditindaklanjuti dengan penyelidikan. Kalau ada penyelidikan ya pasti ada pemeriksaan dan bisa saja barang bukti ke dalam hal ini bayi itu diambil untuk ditempatkan di tempat yang aman. Persoalannya di situ. Atau mungkin saja ada masyarakat yang lapor dinas sosial dan dinas sosial tidak merasa dikasih tahu bahwa ada aktivitas panti sosial atau yayasan yang menampung anak-anak bayi semacam panti asuhan. Tiba-tiba ada. Terus anggarannya dari mana? Karena selama ini kan Mbak Pratiwi Novianti ini tidak pernah minta
dana spesial dari dinas sosial. Kecuali memang pernah mengajukan proposal bantuan anggaran untuk biaya hidup mereka, pasti tercatat. Kalau dicari adalah ini kan tidak. Tapi sebenarnya dari aktivitas yang dilakukan selama ini oleh Mbak Pratiwi Novianti itu kan udah jelas sebenarnya bahwa ada aktivitas sosial, dan kebetulan ya para keluarga ODGJ tidak hanya di wilayah Tangerang tapi di mana-mana itu sudah tahu kiprahnya Mbak Novianti Pratiwi ini di dunia relawan ODGJ. Makanya pada tahu kenapa ya, karena pernah YouTube ya, followernya itu sudah banyak sehingga mereka pada tahu sehingga tertarik untuk dibantu, sehingga disampaikan. Makanya bisa dari mana-mana. Mungkin heran saja kok bisa bayi ini berangkat dari ini, dari sini, dari seluruh Indonesia. Ya kan ada ini kontak person, ada tim di channelnya Mbak Pratiwi itu. Wajar kalau ada yang hubungin timnya kemudian dibantu, dan itu tidak berdiri sendiri ya. Nah ini yang kadang-kadang tidak diketahui oleh pihak dinas sosial, karena kerjanya ya mungkin di lingkup perkantoran, kadang-kala saja kunjungan lapangan ya, itu pun kalau diminta, sehingga nggak tahu aktivitas masyarakatnya. Mungkin saja tidak ada yang melaporkan dari lingkungan sekitar, melaporkan ke dinas sosial ada aktivitas itu. Nah kalau Mbak Pratiwi Novianti tidak melaporkan ke dinas sosial karena memang tidak berkepentingan. Kalau memang harus ada izin ya karena ngerasa sudah punya izin, yaitu yayasan ya, dan memang sudah dikhususkan untuk itu, cuma tidak ada hubungan dengan bayi ya, bayi ODGJ. Nah itu yang menjadi persoalan, sehingga dugaan itu mengalir dan terjadilah penjemputan paksa anak-anak itu. Nah tetapi harusnya ya seperti ini harus disikapi dengan bijak ya. Kenapa ya, orang mau membantu orang lain itu kan bagus, masa membantu orang lain harus prosedur izin dinsos, kan lucu. Kecuali ya memang ada prosedur yang sudah dibikin kemudian disosialisasikan ke masyarakat, sudah disampaikan ke masyarakat, nah baru bilang bahwa kok nggak lapor. Nah sosialisasi saja tidak ya. Karena apa ya, tahu sendiri kalau orang lapor pasti ujung-ujungnya akan minta bantuan dana operasional ya. Jadinya ya mungkin ada aturan, hanya orang yang ingin tahu nanya aja ke Dinso, yang enggak ya nggak tahu. Nah sehingga begitu sulit sekarang ini untuk peduli dengan orang lain, apalagi ODGJ. Nah pihak Dinso sendiri mungkin tidak ada data berapa sih sebenarnya di realnya realnya ya penderita gangguan jiwa yang ada di wilayahnya. Berapa yang kerja, berapa yang tidak, berapa yang pantas dibantu, dan berapa yang memang dia tidak perlu bantuan ya. Berapa yang perlu ditampung dan berapa yang tidak. Ketika ditampung di panti sosial akan diapakan ODGJ itu, harus punya program yang jelas lah. Sekarang pun digaruk ya, entah itu ODGJ, entah itu yang bukan, yang terlantar dijadikan satu ya. Banyak pengalaman hasil penggarukan itu dijadikan satu, ODGJ dan tidak, dan diperlakukan tidak manusiawi. Itu kata mereka yang pernah mengalami loh ya. Dan sebenarnya dari cerita-cerita ODGJ pun yang sudah pernah ke panti sosial ya tidak jauh dari itu sebenarnya. Nah ini kan perlu ada ibaratnya evaluasi ya kinerja. Kalau ingin dikatakan baik lembaganya atau dinas sosial ini ya harusnya evaluasi juga. Kalaupun ada panti sosial ya itu dikelola swasta, pernahkah diakreditasi? Pernahkah disurvei, dinilai apakah ada standar dalam memperlakukan mereka? Ini penting sekali ya. Nah sehingga akhirnya kalau yang dilakukan Mbak Pratiwi Novianti ini lebih bagus daripada yang dilakukan pihak panti sosial, ya harusnya diapresiasi. Dan kata orang dinas sosialnya kan layak, bagus ya. Nah
kenapa jadinya tetap diambil paksa bayinya dipindah ya, karena memang ada pihak lain yaitu Bareskrim yang berkepentingan untuk penyelidikan lebih lanjut, yaitu kita maklumilah ya. Tetapi paling tidak untuk ke depan sebisa mungkin kita berusaha untuk saling mengingatkan, saling bekerja sama untuk bisa peduli dengan ODGJ atau orang dengan gangguan jiwa, supaya bisa sembuh dan pulih. Karena kesembuhan dan pemulihan orang dengan gangguan jiwa itu kan tergantung tidak hanya sebenarnya dari pemerintah, tapi juga dari pihak-pihak swasta termasuk keluarganya ya. Jadi itu saja yang bisa Bang Teh sampaikan, semoga manfaat. Siapapun yang peduli dengan ODGJ, semoga kalian semua diberi kesehatan, ilmunya ya, rezekinya bisa lebih bermanfaat lagi untuk orang lain, dan dipermudah atau diperlancar mencari rezeki. Dan tentu teman-teman yang tidak beruntung mengalami gangguan jiwa segera diberi kesehatan dan pemulihan. Untuk teman-teman dari Dinas Sosial dan Kemensos ya, semoga tambah luar biasa mengerjakan tugas-tugasnya dan juga lebih fokus memperhatikan nasib orang-orang dengan gangguan jiwa, khususnya dari kesejahteraan sosial. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.